Cuy, balik lagi di It's Ramen Boys. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di mana kalian berada. Dan hari ini gue bakal bikin video tentang Master M yang kalian tunggu-tunggu di Jeki ini. Gue udah ganti juga, udah nggak pakai nonem ya kan. Kalian pasti ngatain gue kan pas pakai nonem, kacau nih. Padahal nonem tuh bagus, tapi tergantung produknya. Kalau misalnya kalian beli yang generasi pertama, itu alhamdulillah aman-aman aja, kayak yang kemarin dipakai Jeki, sekarang udah dipakai sama teman-teman yang di Instagram lagi yang kemarin beli Master M gua. Dan sisanya itu aman-aman aja untuk kalian yang pakai non-name, tapi saran gua untuk sekarang non-name jangan pakai non-name gitu. Jadi lebih baik pakai KRS atau enggak pakai RCB atau yang enggak yang oval juga bisa, yang model kayak gini. Nah, kalau mau bagus lagi pakainya yang ini, RCB S1. Oke. Ntar ada fotonya gitu. Jadi hari ini bakalan gue kasih tahu Master MJK itu sebenarnya apa sih? Kalian banyak nanya-nanya juga, karena gue udah ngepost juga di Instagram gue. Terus gue udah ngepost juga di beberapa TikTok gue, tapi nggak gue kelihatan banget Master M-nya. Dan oke, Master M gue adalah Moto1. Oke, kelebihan Master M Moto1 ini yang pertama, ya harga sih. Harga ini menurut gue budget pelajar sih masuk lah 800.000 ya kan. Dengan 800.000, 900.000 kalian udah bisa nikmatin Master M radial gitu ya kan. Dan juga untuk pakem sih selama gue pakai, karena gue pakai dulu baru gue review ya. Menurut gue kalau untuk pakem itu ya 80% sih untuk di motor gue, karena kaliper gue yang masih standar gitu. Kalau misalnya kaliper gue udah ganti yang radial juga atau enggak nisin ya kan, yang 2 piston atau enggak 4 piston, mungkin itu akan lebih maksimal. Jadi kalau untuk di kaliper standar, tapi untuk di kaliper standar itu cukup gitu ya kan. Cukup karena ya lumayan pakem lah dibanding non-name ya kan. Lebih empuk juga, kanan kirinya lebih empuk gitu. Aku bakal ngejelasin kenapa sih gue milih Moto1. Dan Moto1 ini kebetulan jarang juga dipakai di Aerox ya. Karena gue liat di YouTube itu nggak ada yang pakai ya kan. Maksudnya nggak ada yang review juga, nggak ada yang pakai. Dan akhirnya mungkin gue salah satu orang yang pertama nge-review Master M Moto1, mungkin ya kan. Karena gue nggak tahu, karena kemarin gue nyari-nyari di YouTube pemasangannya buat cari contoh coaknya itu susah banget. Dan menurut gue Master M Moto1 ini yang pertama gue pakai karena harganya murah yang dibandingkan dengan KTC, RCB dan lain-lainnya. Ini tuh dibanderol dengan harga 800.000 sampai 900.000. Kalau misalnya KTC kan dia 1,2, RCB itu 1,4 kalau nggak salah. Dan ini udah kanan kiri. Sebenarnya gue mau ngasih tahu tunjuk kalian, tapi ini udah. Jadi di box ini udah nggak ada produknya sih, karena gue udah pasang di motor. Dan nanti gue kasih tahu gimana caranya masangnya, gimana cara coaknya, dan juga gimana cara rapih untuk memasang Master M ini gitu. Setelah dipasang Master M ini, kalian harus memerlukan beberapa potong-potongan atau enggak istilahnya coak lah. Harus ada beberapa bagian yang dicoak. Yang pertama itu di bagian batok seperti gambar sini. Nah, terus yang kedua itu kalian harus nyoak bagian sebelah kiri seperti kayak gini. Nah, terus juga untuk penempatan kabel kalian harus ngerapiin kayak gini. Nah, kayak gitu. Dan untuk paint-paintnya itu kemarin gue udah paint sedemikian rupa. Dan itu lumayan susah ya, karena beberapa orang pakai Master M radial di Aerox itu pasti bakal dipotong habis batok depannya. Dan untuk gue ini ya mungkin nggak terlalu rapi ya, tapi lumayan better lah untuk motong pakai gergaji besi ya kan. Udah lumayan better lah karena gue nggak ada tuner ya kan. Karena kalau kalian punya tuner itu mungkin bisa lebih rapi, tapi dibutuhkan keahlian khusus cuy. Jadi untuk pakai gergaji besi aja kalian udah bisa ngikutin gue. Nah, jadi Master M Moto1 ini menurut gue harganya ya lumayan murah, kualitasnya juga oke, produknya ternama ya kan, Moto1 ya kan, siapa yang nggak tahu. Jadi kalau untuk kalian mau beli, bisa lah. Ini menjadi rekomendasi Master M buat kalian ya kan. Buat kalian yang lagi bingung nyari Master M apa daripada beli yang nanggung-nanggung. Hal pertama yang harus kalian siapkan buat masang Master M ini, kalian itu harus buka semuanya. Gue nggak videoin sih kemarin pas lagi pasang, jadinya ya udah gue jelasin aja. Pokoknya dibuka semuanya batoknya, habis itu kalian pasang. Tapi penempatannya itu nggak sama kayak standar. Jadi dia agak geser ke kanan sedikit, menyesuaikan lubang spion yang ada di dek belakang. Maksud gue lubang spion yang ada di batok belakang Aerox-nya cuy. Dan juga
untuk master rem ini kalian perlu switch dari Domino nih. Sebenarnya ada switch master remnya dari Moto1, tapi karena udah jarang jadi gue pakai Domino dan itu sama aja. Itu switch master rem kanan. Nah, fungsi switch master rem ini buat nyalain motor kalian gitu. Jadi kalau di rem lampu belakangnya nyala gitu. Dan juga kemarin juga tabung udah gue ganti. Ini nggak ada sih ya, kan nanti gue kasih tahu. Jadi tabung udah gue ganti juga pakai Aeromotive, dari Aeromotive, dan juga selangnya itu gue pakai dari merek apa ya, Airless ya kalau nggak salah. Itu pokoknya selang fitting gitu deh. Oke, jadi pada master rem Moto1 kali ini gue bakal ngejelasin di motornya ini. Jadi untuk pemakaiannya gue tuh udah make sekitaran sebulan ya. Sebulan ini gue udah make, dan menurut gue master rem Moto1 ini enak gitu dipakainya. Kayak kanan kirinya itu enak juga, karena mungkin ada pengaturan ininya juga kali ya, nanti gue jelasin lagi. Pokoknya dia tuh setiap gue ngerem nih, sebelah kiri dulu kali ya. Sebelah kiri gue ngerem itu dia kayak pelan-pelan gitu ngerem. Jadi kita narik dikit, narik sebelah kiri sedikit, kayak smooth banget. Ini yang gue rasain ya, nggak tahu karena gue pakai paha rem, setelan rem modelan variasi atau enggak. Tapi ini yang gue rasain setelah pakai Moto1 itu enak banget cuy. Dan untuk master rem yang sebelah kanannya ini, dia ini udah radial, ini 14 mm, dan menurut gue ini empuk sih. Dan ini karena gue masih pakai kaliper standar, jadinya mungkin kurang maksimal ya menurut gue. Karena setiap gue bawa kecepatan tinggi dan juga pas gue ngerem, dia tuh kayak agak kejeda dulu sedikit. Tapi itu kemungkinan besar banget dari kalipernya, karena kaliper gue masih memakai yang standar cuy. Dan gue di sini pakai tabung merek Aeromotive yang tadi udah gue jelasin juga, dan juga gue pakai selang merek selang extension. Jadi dia semakin padat ya kalau menurut gue dibandingin pakai tabung dan selang dari Moto1-nya, karena kayak biasa aja gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kalian mau ngikutin gue juga nggak apa-apa, dan ini juga udah nggak perlu bracket lagi karena dia udah kuat juga selangnya. Dia udah dilengkapi baut-baut juga, jadinya dia udah nggak bakal tumpah, nggak bakal jatuh. Gue udah nyoba jalan-jalan dulu baru nge-review ini, dan menurut gue oke juga, nggak tumpah-tumpahan dan juga nggak jatuh, dan juga nggak bingung juga bracketnya kemanain ya kan, nggak pakai bracket. Dan ini setelan anginnya juga udah adjustable, kalian bisa setel sendiri sesuai motor kalian. Dan juga setelannya, dia udah ada setelannya juga, setelan buat ngeklik ininya nih biar jauh deket handle, antara handle dan juga stangnya. Itu bisa kalian atur dengan sesuaikan dengan jari kalian. Kan di sini ada yang jarinya panjang, jarinya pendek, dan ini jadi bisa disesuaikan cuy. Dan untuk reviewnya ini menurut gue itu, kalau untuk di angka ya, untuk kisaran harga itu di angka 8/10, karena harganya juga lumayan ya kan. Enggak aja 8/10 deh, 9/10, karena harganya ini lumayan masuk di kantong mahasiswa dan juga pelajar. Dan juga untuk kualitasnya itu gak kalah jauh juga. Dan ini sih lumayan ya. Ini gue gak di endorse ya, gue gak di endorse sama sekali. Gue ini bayar beli di Shopee juga, harganya 800 ribuan. Nanti linknya gue taruh di sini di bawah di deskripsi. Dan juga sebelah kirinya juga enak juga buat kita jalan-jalan jauh juga. Gue udah nyoba jalan-jalan jauh, nggak jauh sih, maksudnya kayak riding biasa gitu. Ini juga enak juga karena ada apa ya, kayak feel-nya tuh beda aja gitu dari yang standar. Dan ini ada minusnya nih, kalau misalnya kalian pakai master rem radial gini, sebelah kirinya udah nggak ada yang buat ganjalan stopan gitu loh. Kayak apa sih namanya? Ganjalan handle. Jadinya dia tuh udah nggak ada. Jadinya kalian ngelos aja gitu. Jadi kalau di turunan yang tadinya kita biasa ganjel pakai handle kiri ya kan, pakai ganjelannya, ini udah nggak bisa. Gitu cuy. Tapi ini emang semua master rem radial pasti begini, udah nggak ada, udah dicopot. Sebelah kirinya juga ada setelannya juga, dan gue menambahkan juga busa handle biar dia agak lebih empuk ya. Karena menurut gue master rem kayak gini tuh agak sakit ya, karena dia kotak gitu kan bentukannya. Tapi kalau misalnya nggak pakai juga, gue udah nyoba enak-enak aja. Tapi saran gue pakai busa handle lagi, jadi kelihatannya itu looksnya bagus. Udah gitu juga kitanya nyaman juga nih. Dan udah sih itu aja kalau misalnya buat review. Oh iya, sama satu lagi, master rem Moto1 ini kalau amit-amitnya jangan sampai, gue juga takut ya kan. Amit-amitnya kita jatuh, dia bisa ke atas tuh. Dia bisa ke atas ke bawah. Jadi seakan-akan kita jatuh, dia bisa langsung matahin handle-nya, jadi handle-nya nggak langsung patah. Gitu cuy. Dia udah dilengkapin ininya juga, pokoknya udah enak banget deh. Ini juga kanan kiri. Pokoknya enak banget. Jadinya kita nggak khawatir kalau misalnya amit-amit jangan sampai kita jatuh.
itu nggak khawatir handle patah cuy. Jadi lebih enak aja gitu, lebih tenang kitanya. Di sini gue mau ngasih tahu juga kalau buat kalian yang pakai Aerox nih, buat yang makainya di Aerox, ini tuh harus ada beberapa tempat yang mungkin harus dicoak ya. Karena kalau misalnya nggak dicoak itu dia nggak bakal PNP. Dan ini harus penyesuaian juga karena Aerox ini dia palanya itu agak kecil ya dibanding motor-motor lainnya. Jadi dia tuh kudu coak banyak nih. Di sini ada contohnya, gue udah nyoak di bagian sini tuh. Dia di bagian ini ya lebar gitu. Dan ini juga palaan gue udah banyak banget coak-coakan ya, bekas gas spontan ya kan tuh, bekas gas spontan, bekas ini juga. Dan di bawahnya ini dia kan ada switchnya nih. Dia tuh harus agak dicoak gitu cuy, karena dia tuh agak renggang gitu ya. Dan menurut gue kalau misalnya ini mau rapi, dia harus dipakai tuner cuy, biar apa sih mesin alat potong yang tuner itu, karena kalau misalnya pakai tuner itu dia agak rapi cuy. Dan untuk sebelah kirinya ini kalian nggak perlu coak banyak karena cuma coak sedikit doang, tapi dalamnya itu perlu ada dicoak. Gue nanti kasih tahu fotonya. Yeah. Dan juga di sini kalian harus membengkokkan ya. Membengkokkan apa ya istilahnya ya? Kayak jadi dia kalau misalnya nggak dibengkokin pakai dipanasin gitu, dia bakal nganga gitu, bakal ngangkat tempat ininya nih, apa namanya, batok ujungnya. Dan juga harus dikasih baut, karena kalau nggak dikasih baut, ini kan Aerox ini kan klip ya, kalau misalnya dia nggak dikasih baut dia bakal copot-copot mulu. Jadinya mendingan dikasih baut atau nggak dikasih klip yang cetek tuh kan, yang ya klip itulah yang kata buat body gitu ya kan. Dan terakhir buat fitmentnya ini, menurut gua Moto1 ini lumayan bagus, karena tergantung orang sih ya. Ini mungkin gua kurang rapi, tapi ada beberapa orang yang mungkin make entah KTC entah RCB tapi coakannya lebih rapi dari gue, karena gue nggak ada tuner. Gue kemarin pakai gergaji besi, jadinya gue agak kurang rapi ya. Jadi menurut gue nanti gue bakal next project gue bakal ngerapihin lagi, karena coak-coakan ini udah banyak banget, gue udah nggak suka banget. Jadinya gue bakal beli baru lagi dan gue bakal ngekat lagi pakai tuner dari ulang. Karena nih buat contoh aja sih, buat contoh ke kalian juga ya kan, kalau misalnya kalian pakai mas rem ini nanti coak-coakannya di mana pas di Aerox-nya gitu cuy. Jadi menurut kalian gimana nih mas rem Moto1 nih, apakah kalian tertarik untuk beli? Kalau misalkan tertarik, nanti linknya gue taruh di bawah, link Shopee-nya. Ini yang menurut gue, mungkin gue nggak tahu ya kalau sekarang harganya berapa, tapi kemarin terakhir gue beli itu harganya 830 ribuan, sama ongkir ya paling 8,5 lah. Dan juga untuk pemasangan komen masang sendiri, mungkin kalau kalian masang di bengkel bisa lebih rapi. Dan menurut gue buat motor apaan aja ini universal, jadinya kalian gak usah khawatir motor kalian gak bisa masuk. Mau motor Moge, mau motor Supra, mau motor Astrea, semuanya masuk. Jadi ini universal, semuanya bisa. Dan untuk tambahannya, misalnya kalian mau bayahin tabung atau enggak selang kayak gue, itu bisa, karena itu selera kalian aja. Tapi selera gue kayak gini, jadi gak ribet gitu, gak ribet tabungnya atau selangnya beribet-ribet ke spion gitu-gitu. Jadi gue gak suka yang kayak gitu, jadi gue lebih milih yang kayak gini karena lebih simpel cuy. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian punya saran-saran apapun yang harus gue review atau yang harus gue beli dulu sebelum kalian beli, kalian bisa komennya di bawah. Kalau misalnya emang nanti gue lagi ada rezekinya, gue bisa bakal saranin dan beli buat di review dulu, baru bisa kalian beli cuy. Jadi segitu aja. Thank you buat yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you for watching dan see you next video. Bye bye.